Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah sehat selalu ya Bu ya. Iya. Oke baik. Pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku PBB Angkatan 5 Kabupaten Pasaman, karena kita dapat tugas dari pelatihan ini Bu untuk mewawancarai kepala sekolah, salah satunya Bu yang akan saya wawancarai. Kemudian saya juga mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu siang hari ini. Tak apa-apa. Nanti setelah ini kita ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, itu terkait dengan pengambilan keputusan selaku kepala sekolah di sekolah yang Ibu pimpin. Oke, kita masuk saja soal pertama Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Baiklah. Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga kepada Ibu sudah berkunjung di TK Negeri Pembinaan. Mengenai etika, itu etika ini erat hubungannya dengan moral. Iya. Jadi kita sebagai guru haruslah memberikan etika yang baik kepada murid-muridnya atau siswa-siswanya, supaya nanti siswanya itu bisa melihat apakah guru-gurunya punya etika, punya moral, jadi moral yang baik. Karena anak itu suka mencontoh orang yang jadi kita itu seharusnya kepada siswa-siswa kita menunjukkan etika atau moral yang baik lah. Bagaimana caranya kita itu supaya etika moral anak-anak itu mulai dari anak usia dini sudah terbentuk sampai selanjutnya. Kalaulah dari usia dini anak-anak ini kita tidak terbentuk etika atau moralnya kepada orang tua, sesamanya, atau orang yang lebih tua daripada dia, maka akan buruklah nanti etikanya di masa yang akan datang. Itu berarti etika ini berkaitan sama perilaku itu ya, Iya. sikap guru, sikap ada anak ya. Kemudian di sini kita berbicara tentang etika dalam pengambilan keputusan itu. Dalam pengambilan keputusan kan kita ada dua etika itu ya. Dilema etika satu, di mana kalau ketika dilema etika itu berarti kebenaran melawan kebenaran. Bu harus memutuskan Iya. dari kasus yang dihadapi di sekolah itu tentang kebenaran itu. Kemudian ada namanya bujukan moral, Iya. di mana kasus bujukan moral ini adalah antara benar dengan salah, tapi Ibu harus memilih antara salah satunya. Bagaimana Ibu menanggapi hal itu, atau bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa itu adalah etika, dilema etika, atau itu bujukan moral? Pertama kita dulu dekatkan, dirangkul anak tadi. Misalnya ada salah seorang, dua orang anak dia berselisih, di mana anak yang dua orang ini sama-sama benarnya. Iya. Jadi kita itu sebagai guru haruslah bijak dalam mengambil keputusan. Jadi jangan menghakimi salah satu. Kita bujuk anak tadi, tunjukkan kita dekat dengannya dengan rasa kasih sayang. Kita terangkan bagaimana beretika terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap lingkungannya. Jadi kedua-dua anak tadi kita panggil, kita dekat dengan dia, kita rangkul, kita tunjukkan mana yang benar, mana yang salah, tanpa kita menghakimi salah satu. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memihak ke satu apapun. Apalagi kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak boleh memihak kepada salah satu orang guru atau murid. Semuanya kita itu sama. Dalam pendidikan kita itu sama semuanya. Kita sebagai guru harus menunjukkan etika yang baik, etika yang bisa dicontoh oleh anak-anak didik kita. Jadi pengambilan keputusan itu harus objektif. Harus ya? objektif, Tidak boleh subjektif. ya, menghakimi. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya Ibu. Apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah? Iya, suatu hari pernah kami punya masalah. Pertama dulu dari siswanya. Siswa ini mempunyai kalau orang tua bilang itu anak tuh nakal gitu. Iya.
Tetapi Di kami rumahnya nakal. sebagai guru tidak bilang anak itu nakal. Mm-mm. Anak ini semuanya unik. Jadi anak itu baik dan suci. Tergantung lingkungannya lah sebagai pembelajaran bagi dia. Jadi suatu hari seorang anak ini dia berbuat perilaku yang kurang elok lah gitu. Iya, iya. Jadi terhadap orang tuanya. Satu itu dia mengambil batu, dia lempar orang tuanya, namun kami cegah. Iya. Jadi kami cegah, kami rangkul. Itu terjadi di sekolah Ibu. Di sekolah, betul. Jadi saya langsung bertanya, saya langsung terjun ke lapangan. Saya lihat anak tadi dia mau lempar orang tuanya, saya panggil, oh nak, saya dekati baik-baik. Nak, anak ibu pegang apa? Pegang batu ya? Iya. Batu itu keras apa lunak ya? Dia apa? Dia lemas. Masih dipegang ya. Jadi keras ya. Kalau batu itu kita pukul ke tangan kita gimana? Sakit apa senang? Dia bilang sakit. Nah, kalau sakit, ayahnya kalau dilempar dengan batu sakit nggak ayahnya? Dia bilang sakit. Nah, kalau gitu ya udah lempar ke bawah, jangan lempar ke orang tuanya. Iya, gitu iya. kan. Akhirnya dengan saya merangkul dia dengan baik perkataan, akhirnya anak tadi membuang batunya tadi. Sampai berulang-ulang akhirnya orang tuanya tadi minta berterima kasih ke kami karena perilaku anaknya sudah baik. Berarti pendekatan yang baik. pendekatan yang terpenting. Terus ada lagi masalah dengan guru, misalnya kan ada salah orang guru, dua orang guru ini dia berselisih paham. Namun saya begitu juga, saya panggil kedua-duanya guru, akhirnya saya damaikan, beri rangkul pendekatan lah secara sistem keluargaan. Jadi kita sebagai guru itu sebagai kepala sekolah harus bijak, harus memikirkan bagaimana nanti muka belakangnya lah kita pikirkan akibat dan apanya tadi. Jadi akhirnya semuanya tidak ada yang dipilih, semuanya berjalan dengan baik. Berarti intinya di sini berarti yang pertama pendekatan, yang kedua pendekatan. mungkin bisa komunikasi yang baik. dengan baik. Jadi kita sebagai guru itu kalau seandainya ada seorang anak misalnya kan dia terlambat ke sekolah atau bagaimana, seharusnya sebagai guru bijaklah dalam mengambil keputusan. Seharusnya didekati pendekatan kepada anak, ada apa dia di dalam keluarganya, ada masalah apa, seharusnya begitu. Jangan kita itu menghakimi sesuatu, bijak dalam mengambil keputusan. Bijak dalam pengambilan. Iya. Kemudian selama ini apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan itu? Saya merasa senang kalau ada misalnya ada masalah, saya selalu dengan kekeluargaan, tidak menghakimi seseorang. Jadi setelah berdamai, setelah selesai, saya merasa senang. Jadi tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang tersanjung, pokoknya semuanya sama. Selama ini ada nggak tantangan yang Ibu hadapi dalam menyelesaikan masalah itu? Kalau tantangan sangat banyak, jadi tergantung kita mengatasi. Yang penting suatu tantangan itu kita jadikan sebagai motivasi bagaimana caranya supaya tantangan itu menjadi suatu keberhasilan untuk kita. Jadi tidak perlu kita tantang itu menjadikan kita itu penghalang. Seharusnya tantang itu jadikan sebagai kita membuat kita itu sadar, membuat kita itu bijak dalam menyelesaikan masalah, dan kita itu harus sabar. Jadi dengan kesabaran akhirnya kita itu lebih dewasa sebagai pemimpin. Bisa nggak Ibu sampaikan kepada saya apa contoh tantangannya itu? Salah satunya saja. Tantangan di sini kalau guru, saya punya tantangan paling besar itu bagaimana cara meningkatkan motivasi guru untuk ke depan. Itu yang lebih tantangan terbesar. Motivasi itu ya. Ada nggak Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah tata kala gitu kan? Misalnya ada kejadian atau kasus, kemudian Ibu ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Ada. Saya selalu membuat buku catatan kepala sekolah. Misalnya kalau ada masalah guru ini gini-gini, nanti saya panggil ke kantor, saya tanya apa maunya, terus saya selesaikan dengan baik dengan keluarga. Berarti ada ditentukan waktunya gitu ya. Oke. Kemudian ini ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Kalau kami di sini senangnya gitu,
Kami selalu di TK Negeri Pembina ini, kalau saya sebagai kepala sekolah, saya tidak ada membeda-bedakan guru. Saya sama semuanya guru ini. Setelah pulang sekolah kami selalu cengkrama, selalu pendekatan. Kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dibeda-bedakan, pokoknya semuanya sama. Misalnya ada kendala Ibu dalam penyelesaian masalah, ada yang bisa membantu? Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada kendala. Alhamdulillah Ibu ya. Kemudian ini yang terakhir Ibu, dari cerita kita yang panjang tadi, kemudian jawaban-jawaban Ibu dari pertanyaan saya tadi, apa kira-kira pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di dilema etika ini? Sebagai kepala sekolah, sebagai guru, kita itu harus memikirkan ke depan. Jadi jangan mengungkit masa lalu. Bijak dalam mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa. Harus pendekatan bagaimana masalah yang sebenarnya. Kita harus teliti dulu, jangan suka menghakimi sesuatu. Tidak menghakimi sesuatu. Ya. Saja yang mungkin Bu yang bisa saya tanyakan di kesempatan ini. Terima kasih dan mohon maaf dan mengganggu untuk waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita semuanya sukses selalu